Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saibul, mudah-mudahan Bapak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sini Pak, saya mau menceritakan tentang DM saya tadi pagi setelah sholat subuh. Alhamdulillah, di situ sebelum saya mulai DM, saya tawasul dulu, berdoa. Setelah berdoa, saya melemaskan tubuh, rileks. Setelah itu, saya menjamkan mata, saya fokus pada napas, masuk, keluar, saya perhatikan, saya fokus di situ. Setelah dapat satu arah, saya mulai masuknya napas, saya bilang hu, keluar Allah, terus saya ikuti, terus di situ ada getaran panas dingin, getaran terus naik ke kepala, denyut, napasnya pun semakin kuat, saya ikuti, nunduk tubuh ini terus naik lagi, terus saya ikuti lagi, fokus, terus napasnya hilang Pak, terus saya perhatikan di situ napasnya zikir sendiri. Di situ saya tidak merasakan napas lagi, yang saya rasakan jantung itu berdetak, berdetak. Tapi di situ pendengaran saya Pak masih di jasad Pak. Saya seakan mendengar suara langkah kaki orang tua saya. Terus di situ langsung mata saya terbuka Pak. Di situ putus DM-nya tadi Pak. Mungkin itulah Pak yang bisa saya ceritakan Pak. Mohon arahannya Pak, biar lebih istiqomah lagi saya. Niat saya juga lurus untuk kenal diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon juga doanya Pak. Saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang saya hormati Pak Suhaimi, terima kasih telah berbagi audio kepada saya, dan semoga kiranya ini bisa menjadi motivasi, ya, menambah wawasan buat kami, buat kita semua, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang menjalankan zikir nafas ini. Jadi saya ingin menanggapin tentang kronologi yang disampaikan oleh Pak Suhaimi ini. Setiap kita yang melakukan olah napas, zikir napas ini, masing-masing mempunyai sensasi-sensasi sendiri, berbagai macam bentuknya. Tidak jarang memang ada kesamaan seperti yang Pak Suhaimi rasakan saat berzikir nafas ini. Ketika kita duduk, ya, di step awal itu, di tahap pertama itu, kita duduk, kita mengikuti napas. Agar apa? Agar kita masuk kepada konsentrasi kita, niat kita, ya kan? Karena innama a'malu biniat, segala sesuatunya itu tergantung dari niat. Niat kita apa? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Allah yang kita tuju, ridhonya yang kita harapkan. Di dalam mengikuti napas, keluar masuknya napas, kita berharap kita masuk ke wilayah tenang, relaksasinya. Bagaimana masuk ke wilayah relaksasi? Tentunya matikan pikiran. Matikan pikiran ini tentu ada caranya.
Ada dua metode, yaitu di titik balik napas seperti video saya yang pernah saya upload, dan di ujung hidung. Jadi silakan mana yang mau diikutin, yang mana bisa kita rasakan dan kita pakai di dalam zikir napas kita. Intinya adalah seperti halnya ada satu hadis mungkin ya. Saya tidak begitu paham tentang hadis ini. Antal mautu qoblal maut. Jadi matikan dirimu sebelum mati. Sebelum kita bisa mematikan diri kita, maka pikiran kita pun tidak akan kosong. Nah, di situ pikiran kita berkecamuk, ilusi, halusinasi ya. Banyak pandangan-pandangan yang kita terka-terka, seperti ada halnya yang mengajarkan, bayangkan cahaya putih di depanmu seakan-akan membuka lebar dan ini segala macam. Allahu a'lam bishawab. Saya tidak menilai itu salah atau benar, tetapi niat kita adalah murni lillahi ta'ala. Masing-masing guru punya metode, masing-masing guru punya teknik ya. Jadi di dalam zikir nafas yang saya ajarkan ya, yang saya bimbing ini adalah bagaimana caranya mematikan pikiran agar kita terfokus kepada satu titik sehingga pikiran kita mati dan kita menjadi fana. Karena fana ini juga bertingkat-tingkat ya. Kosong ini adalah bertingkat-tingkat. Yang pertama, bagaimana caranya kita tiada lagi kuasa atas jasad kita, tiada lagi kuasa atas pendengaran kita, tiada lagi kuasa atas penglihatan, ya, tiada kuasa atas jasad kita. Inilah yang dikatakan tal maut qoblal maut. Jadi mematikan diri sebelum kita mati. Kita tinggalkan jasad, ya, kemudian kita masuk kepada jiwa. Nanti akan kita bahas lagi tentang jiwa ini, ya, dan mungkin beberapa video sudah saya ulas. Nah, ini saya ingin menanggapi terus apa yang dirasakan oleh Pak Suhaimi ini. Ketika kita menyadari napas kita masuk dan keluar, kita terfokus kepada keluar masuknya napas. Dan lama-kelamaan ketika kita memperhatikan napas, napas itu semakin kencang. Semakin kita pasrah, seakan-akan napas itu berhenti. Padahal di situ Allah mengajarkan kepada kita, tiada kuasamu atas napasmu. Coba ditahan berapa lama kita bisa menahannya. Kemudian kita buang, seberapa banyak yang bisa kita buang. Artinya tiada kuasa kita kepada diri kita. Kudrat dan iradatnya Allah terhadap diri kita. Ya. Lalu penglihatan kita tidak lagi kepada sekeliling kita. Pendengaran kita ditutup. Jadi memang perlahan-lahan butuh proses untuk masuk kepada wilayah jiwa ini. Kemudian kita merasakan diri kita tidak bernapas. Sebenarnya kita masih bernapas, ya. Kita diberikan energi untuk bernapas. Jadi bukan kita tidak bernapas, bukan napas kita berhenti, tetapi kita sudah dinapaskan. Makanya perhatikanlah di dalam dirimu. Nah, jadi kita tidak kemana-mana, tidak ke gunung, tidak ke langit ya, tidak ke alam jin dan bagaimana ya, tetapi perhatikanlah di dalam dirimu. Apakah engkau tidak memikirkannya? Kan jelas ayat Al-Quran mengatakan hal demikian. Jadi ketika prosesnya itu ada suatu energi yang bangkit dari tulang ekor, tulang sulbi kita sampai ke ubun-ubun. Nah, itulah energi ilahi, daya yang diberikan kepada kita. Rasanya panas dan dingin. Maksudnya bukan panas seperti api, hangat dan kadang-kadang sejuk. Nah, kulit kita bergetar, hati kita bergetar. Itulah tandanya khusyuk. Ketika disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya, bergetarlah kulitnya. Jadi kita menyaksikan bagaimana kalimat Allah itu, ya, zikrullah itu aktif dengan sendirinya.
Itulah kolbu, hati kita. Tanpa kita pandu, ya, dia sudah berzikir Allah, Allah, Allah. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, bertasbih dan bertakbir. Ada yang subhanallah, ada yang alhamdulillah, berbagai macam. Jadi maka saya bilang tadi, sensasinya itu berbeda-beda. Ada yang kalah sama. Nah, di jantung itu juga begitu. Setiap detaknya menyebut asma Allah. Itu masih sifat, ya. Asma, af'al. Sebelum menuju kepada zatullahnya. Jadi semua dalam proses, semua harus kita istiqomahkan. Jangan mudah bangga, jangan mudah takjub karena perjalanan masih sangat jauh. Jadi bukan saya mengecilkan apa yang Pak Suhaimi dapatkan, tetapi kadang-kadang manusia ini cepat terlena, ya, gampang terbuai. Padahal itu hanya masih kulit-kulit arinya saja. Teruslah saudaraku, teruslah sahabatku untuk selalu istiqomah dalam melakukan zikir nafas ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena sesuatu hal, bukan karena sebab dan musababnya. Jadi berzikirlah sebanyak-banyaknya di kala pagi dan petang dengan suara yang rendah, ya, di dalam keadaan duduk, berbaring, berjalan, dan beraktivitas. Itulah zikir nafas. Jadi Pak Suhaimi, terima kasih sekali lagi telah berbagi sedikit yang bisa saya bagikan untuk Pak Suhaimi. Semoga kiranya terus istiqomah dan terus melanjutkan apa yang diamalkan. Semoga Allah memberkahi Pak Suhaimi dengan segala bentuk hidayahnya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.